firman Tuhan, Anda boleh mengikuti acara ini. Kita sebelumnya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini. Kami telah memasuki tahun 2021 dan kami akan berjalan. Di tahun ini Engkau Tuhan tolong kami. Betapa beratnya situasi dan kondisi nasional dan juga global, Engkau tolong kami Tuhan. Tolong setiap kekasih-Mu ini agar bisa menapak dengan benar dan langkah-langkah yang sesuai rencana dan kehendak Allah. Demikian hamba-Mu secara khusus meminta belas kasihan-Mu untuk kekasih-kekasih-Mu yang butuh pertolongan, butuh jamahan Tuhan. Engkau tolong mereka. Berilah belas kasihan-Mu Tuhan dan jawab pergumulan doa mereka. Demikian Tuhan, dikuduskan saat dan waktu ini yang asing, yang gelap, yang jahat, yang tidak dari Engkau ya Tuhan Allah. Hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan layakkan setiap kami, kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba membuka pelayan ini. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 9 ayat 1. Sekali lagi, Yesaya 9 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Demikianlah firman Tuhan. Ya, maksud firman Tuhan ini sering kita itu mendengar di saat merayakan Natal Yesus Kristus. Bahwa bangsa kegelapan itu, ya, orang-orang yang dalam kegelapan juga akan melihat terang. Maksudnya merujuk kepada pribadi Tuhan. Pribadi Yesus Kristus yang datang, yang lahir di bumi untuk sebuah misi. Misi Allah menyelamatkan manusia. Nah, penonton sekalian, masalahnya, kalau betul terang Tuhan, yaitu Kristus telah datang, bagaimana jika ternyata dalam banyak lini kehidupan manusia itu banyak sekali yang gelap. Yang gelap itu macam-macam. Bukan hanya soal orang mencuri di toko atau di rumah-rumah. Bukan hanya soal orang itu mencuri anjing. Kalau di wilayah Manado Minahasa dikenal itu doger. Mereka memberi racun kepada anjing dan anjing itu mati, lantas mereka bawa. Kan yang melakukan juga itu orang-orang Kristen. Bukan hanya sekedar kegelapan-kegelapan yang seperti ini, tapi kegelapan itu juga ternyata sampai dalam seluruh aspek kehidupan kita bermasyarakat dan bergereja, berbangsa. Dan ini memang kegelapan. Kegelapan karena apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus telah datang, seharusnya kita itu yang melihat terang Tuhan itu juga menjadi terang, bukan tetap gelap. Bukan tetap gelap. Kita melihat bagaimana kejahatan-kejahatan telah terjadi dalam aspek kehidupan kita, termasuk sampai di tingkat gereja organisasi itu, bagaimana kejahatan terjadi dan hampir tidak bisa dihentikan. Bagaimana di tingkat di level para gembala juga itu, ternyata ada yang tipenya itu semacam pendusta. Saya bilang pendusta. Kenapa? Dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk di akal. Beberapa hari yang lalu saya sempat menahan orang-orang itu untuk meminum minyak urapan yang katanya itu menyembuhkan dari COVID. Saya bilang, yang di sana itu sudah mati, kamu belum tahu. Coba cek dari gereja Anda itu, gereja karismatik itu. Kamu tidak coba kamu minum, sudah berapa banyak kamu minum? Belum sampai 1 botol. Berhenti, ini juga dusta dan kegelapan. Terpaksa saya harus turun tangan mendoakan orang-orang itu walaupun bukan dari gereja kami, tapi dari gereja yang lain. Ya, saya bilang hati-hati. Gembala seperti apapun jangan sembarang percaya, termasuk saya. Jangan sembarang Anda percaya. Karena dalam gereja juga banyak pendusta dan penipu. Membuat jemaatnya terpukau dan menjebak jemaat itu dalam kewajiban-kewajiban yang sepertinya jemaatnya juga sudah menjerit. Bukan hanya menjerit kepada sesamanya, tapi juga mereka telah menjerit sampai di sorga suara mereka. Nah, kegelapan-kegelapan dalam kehidupan bermasyarakat ini kita lihat. Kalau orang di wilayah kita ini, di wilayah Manado Minahasa, ada kalanya berpapasan dan di jalan mereka itu hadang orang. Kemudian orang yang tidak bersalah mereka bunuh, mereka tikam. Kemudian hanya berpapasan, kemudian kena sedikit badannya, anggota badannya, langsung dia memaki.
Ini orang-orang Kristen, kejahatan ini hebat. Bahkan pegawai-pegawainya di masa yang lalu sebelum COVID, keluyuran, pergi ke kantin, di jam kerja itu pergi ke kantin, dan kemudian juga mereka itu santai sampai di rumah kopi, santai-santai tanpa berpikir bahwa ini sebuah kejahatan. Negara telah membayar mereka, tapi mereka telah mengkorup jam mereka untuk bekerja, untuk urusan negara, untuk melayani masyarakat. Nah, penonton sekalian, coba periksa lagi. Yesus telah datang sesuai dengan Yesaya ini sudah datang. Sudah datang. Dia adalah terang. Ya, dia adalah terang abadi. Barang siapa mengenal dia, itu akan menjadi terang dan tidak dalam kegelapan. Tidak akan tinggal dalam kegelapan. Penonton sekalian, ini kita harus pikirkan lagi. Kalau keadaan begini, gelap, di tengah masyarakat gelap, kelakuan-kelakuan gelap, kelakuan-kelakuan brengsek, tanpa etika itu misalnya, putar radio kuat-kuat, sampai satu kampung harus dengar, ini kan tidak baik. Orang Kristen seperti apa? Tidak punya etika dan moral yang baik. Kristus itu adalah pribadi yang lembut, yang halus. Dia pribadi yang ramah. Roh Kudus itu roh yang memang penurut, setia, taat, dan tertib. Nah, kalau dalam kekristenan ini orang seperti liar, sudah kemana kekristenan ini? Kekristenan berarti dalam kegelapan. Berarti kalau begini kekristenan juga dalam kegelapan. Nah, siap-siap. Tahun ini keadaan akan semakin berat. Bukan hanya soal COVID. Kalau setiap bulan masyarakat terima uang santunan dari pemerintah, satu saat pemerintah kita bisa bangkrut, negara bisa kaos. Kacau balau. Ini perhatikan. Hiduplah yang prihatin. Kalau sudah kacau semua, ini bisa perang. Perang antar suku, perang antar daerah. Untuk memperebutkan sesuatu, kita bisa dipermainkan oleh para pemimpin. Kalau negara sudah kacau, sudah chaos, ini masalahnya. Banyak pertimbangan ke depan. Apakah Anda masih mau tinggal dalam kekelaman? Apakah masih mau berdiam dalam? Kristus sudah datang, dia terang abadi. Kalau pribadi Anda, siapapun Anda, itu betul-betul cocok, cun dengan Tuhan Yesus, berarti akan terpancar perbuatan yang baik dan benar. Nah, ini saya juga bingung. Saya lihat di mana-mana ini hampir tidak ada orang benar. Orang benar ini hampir tidak ada. Pusing juga. Tapi saya lihat, oh ini orang benar. Saya sudah kenal orang ini belasan tahun. Dia orang benar. Dia orang benar. Tapi banyak sekali yang tidak benar. Bahkan para decision itu kabur, gelap. Sehingga mereka menghasilkan keputusan-keputusan yang gelap juga dan menjebak. Hanya untuk kepentingan mereka, mereka mempermainkan peraturan. Peraturan-peraturan itu di utak-atik untuk kepentingan mereka. Nah, penonton sekalian, benarkah Kristus telah lahir? Iya, dia telah lahir. Terang itu sudah datang. Sudah datang. Kalau dalam Yesaya pasal 9 tadi itu ayat 1, di ayat 5 itu jelas sekali. Coba Billy baca ayat 5-nya. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia Raja Damai, dia penasihat ajaib. Aneh sekali kalau banyak saran dan nasihat itu tidak benar. Itu aneh sekali. Berarti apa? Itu juga gelap. Bayangkan di mana-mana saya lihat orang yang di atas itu menginjak-injak orang yang di bawahnya semau-maunya dia. Dia boleh peras orang-orang yang di bawahnya, dia boleh takut-takutin. Ini sebuah masalah bagi kita. Kekristenan ini apakah akan berakhir dengan kekacauan? Dan tidak adanya Roh Kristus di situ. Kalau memang terang itu ada di gereja, berarti semua pikiran itu terang, tidak gelap, tidak samar-samar. Tidak ada keputusan, apalagi kalau ke situ mau diatur dengan peraturan dan undang-undang dari sebuah organisasi gereja, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini berarti apa? Sebuah masalah. Sebuah masalah. Kristus tidak dapat diatur dengan peraturan Anda. Yang benar adalah sesuaikan gereja organisasi Anda dengan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus itu yang harus dianut. Paham ini harus dianut. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Kenapa? Gereja itu bukan negara. Dia tidak boleh menganut asas demokrasi. Tidak boleh.
sebuah keputusan dari suara terbanyak. Tidak boleh. Anda lihat zaman Nabi Samuel seperti apa. Siapa pemimpinnya? Allah. Allah pemimpinnya. Bahkan kemudian masa raja-raja, misalnya Raja Daud, siapa pemimpinnya? Allah. Kenapa? Negara teokrasi. Masalahnya kalau gereja itu seperti ini, ya ini jadinya masalah. Masalah akan terjadi kacauan, dan memang berarti apa? Kristus telah datang, terang yang ajaib sudah datang. Dia mau menerangi orang, kita semua. Tapi kalau kita tidak mau, berarti apa? Kita tetap dalam kekelaman. Dan memang ketika datang malapetaka, virus atau apapun juga, bencana alam atau apapun juga, ya jangan tanya kalau orang itu mati karena semua itu. Siapapun dia tidak peduli. Nah, keprihatinan kita di tahun ini 2021 adalah bagaimana kita itu mencapai Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan kita berjalan menurut mau kita. Tidak ada orang banyak yang mau membuat demokrasi itu dalam gereja untuk mengatur aturan-aturan dalam gereja. Yang kepala itu Kristus. Jangan pakai Kristus itu kemudian Kristus diatur menurut aturan dari beberapa banyak orang itu. Oh ya, itu sudah mayoritas. Itu tidak boleh. Kejahatan-kejahatan akan terjadi. Nah, penonton sekalian, maaf kalau saya bicara apa adanya. Jadi, di tahun 2021 ini perhatikan baik-baik. Apakah Anda akan tertolong dan selamat? Tergantung Anda sendiri. Kalau Anda tidak benar keluar dari kebenaran dalam kekelaman, ketika datang gelap yang ajaib juga untuk melanda Anda juga akan termakan dan terlindas dalamnya. Di tahun 2021 keadaan lebih berat dan lebih gawat. Kemudian orang-orang yang lemah akan selesai, termasuk orang-orang yang cacat karakter dan cacat mentalnya akan juga berlalu. Apakah Anda mau benar atau Anda mau tidak benar? Itu tergantung Anda. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Dengar baik-baik. Kitalah yang butuh Tuhan. Tuhan datang bukan untuk melayani maunya kita. Dia datang untuk membuat kita jadi benar dan layak sehingga kita kemudian mewarisi kerajaan sorga. Artinya ada di sana. Banyak orang berpikir seolah-olah Tuhan itu butuh dia. Tidak. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang harus mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran ilahi itu. Nah, jika terang Tuhan telah datang, maka engkau juga harus menjadi terang. Kalau terang sudah ada dan dia berlalu, engkau tetap gelap, tanggung jawab sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor 0812-8855-9499. Apapun pergumulan sakit penyakit Bapak, Ibu, Saudara-saudari, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Ya, dan dari Bapak Tautela, selamat tahun baru Pak Pendeta. Tuhan berkati selalu. Ya, sama-sama, selamat tahun baru Bro. Tuhan memberkati Bro sekeluarga. Dan dari Syukur Sega, selamat tahun baru Pastor. Ya, makasih bersyukur. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dan dari Ibu Nova Toar, Happy New Year. Ya, terima kasih Ibu Nova. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor 0812-8855-9499. Apapun pergumulan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh langsung menelepon dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Ya, dan kami masih memberikan waktu 20 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor layanan telepon WhatsApp di via 0812-8855-9499.
Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, shalom. Ya, sore Bro. Gimana? Mohon didoakan untuk pergumulan rumah tangga kita tadi ya. Iya, ya. Ada masalah, jadi mohon didoakan. Iya, Begitu. Oke, angkat tangan Anda. Tangan kanan Anda. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jama kekasihmu, Tau dan juga istrinya. Untuk pergumulan mereka, Engkau berkati roh yang sabar dan tenang, dan roh yang rujuk agar masalah-masalah mereka dalam keluarga dapat diselesaikan. Demikian kuasa Tuhan turun, menjama dan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ardanaya, Rabaya Wasadina Yahilahim, Isanaya Lakayada, Arabaya Sandanaya, Engkau jama dan tolong keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita dan ketenangan mengalir. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Terima dengan iman. Amin. Ya, Bruto. Saya sudah mendoakan Anda. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati Bruto sekeluarga. Selamat tahun baru Bapak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Apapun pergumulan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara Saudari, boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, shalom Bapak. Kalau Pendeta tolong doain saya, lebar saya sama hepatitis saya, Bapak Pendeta. Lever sama? Oh, hepatitis. Pegang itu levernya dengan tangan kanan. Pegang levernya dengan tangan kanan. Sudah? Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jama kekasihmu ini dan sembuhkan ia dari hepatitis. Jama dan sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan ia saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jama levernya dan buat normal. Roh hepatitis keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Jama dan sembuhkan. Sembuh dan normal. Levernya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, Bro Samuel gimana? Tuhan berkati ya, oke. Masuk di layanan telepon via WhatsApp. Ya, shalom. Shalom. Ya, dengan Bapak siapa? Ya, dari mana, Bro? Ya, Bro Samuel dari mana? Laut, oke. Apa yang mau didoakan? Iya. Apa yang mau didoakan? Silakan. Ya, Bro Samuel, apa yang mau didoakan? Silakan. Yang didoakan itu
masa depan saya, dan juga saya mau mengikuti tes TNI Angkatan Laut pada bulan April tahun 2021, bulan April. Ya, oke, angkat tangan Anda. Tentunya Anda berdoa, tetapi kesiapan fisik mental Anda dan juga masalah kecerdasan Anda itu menentukan juga. Tolong angkat tangan kanan. Saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Engkau jamah Samuel dan tolong berkati ia agar saat ia diuji, ia mendapatkan hasil maksimal. Berkati ia dengan kemujuran dan keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus, agar urusan ini dipermudah dan dia boleh berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, Bro Samuel, sudah saya doakan Anda. Terima dengan iman. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Ya, dan kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara penonton, bagi yang ingin didoakan, baik dia itu sakit penyakit apapun juga, boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan dari Bapak Herman, selamat tahun baru Pak. Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bro Herman. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Ya, dan dari Bapak Ebenezer Adriliando, selamat tahun baru juga Bapak Ya. Ebenezer. Dan jika Bapak Ebenezer mau didoakan langsung, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, Ebenezer Liando itu junior saya. Nanti sebentar saja, Eben. Kalau Anda dengar sebentar. Terima kasih. Selamat tahun baru juga. Ya, dan kami masih memberikan waktu kesempatan 15 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan. Apapun pergumulan sakit penyakit dari Bapak Ibu Saudara penonton, boleh langsung menelepon di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu asam urat, kolesterol, darah tinggi, atau diabetes, atau gangguan yang ada di ginjal, sakit di lambung, baik dia itu gangguan pencernaan, sakit ma atau segala jenis penyakit yang ada di lambung, baik atau juga yang sakit tulang, tulang keropos, tulang patah, atau segala jenis sakit penyakit yang ada di tulang, atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu Saudara penonton boleh langsung mengikutinya atau menontonnya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kami beritahukan sebentar bahwa di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang ada live streaming atau siaran langsung dengan nama channel Lefran Takumansang jam 19.00 WITA. Di sebentar akan ada siaran langsung. Dan bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan, boleh mengikuti live streaming yang ada di YouTube sebentar. Shalom. Ya. Shalom. Halo. Bapak boleh kecilkan suara HP yang Oh iya, iya, udah. Bapak dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Juan Mamora. Ya, dari mana, Bro? Dari Medan. Oh ya, apa yang mau didoakan? Apa ini sesak lambung sama jantung?
Dia itu kedinginan. Oke, pegang bagian-bagian itu, pegang dengan tangan kanan. Iya, Pak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan tolong. Berkati kekasihmu ini dengan kesembuhan, rasa sakit di jantung, sesak nafas, dan juga masalah di lambung. Rasa sakit di lambung keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di lambung keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Lambung normal, gas dan asam keluar, jantung normal dan juga sesak nafas hilang, sembuh, ringan dan normal. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek, bro. Iya, Pak. Gimana? Lambungnya terasa enak lambungnya. Jantungnya gimana? Jantungnya kadang aja, kadang dia disusuk gitu. Baru kalau pagi kita kedinginan, sore juga kedinginan. Oke, jantungnya sudah. Pegang sekarang dahi Anda seperti dengan tangan kanan. Dahi Anda pegang seperti dengan tangan kanan. Sudah? Iya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah kekasih dan membuat tubuhnya hangat dan panas kembali. Hawa dingin keluar. Hawa dingin keluar, menguap dari tubuhnya. Dan tubuhnya menjadi hangat. Hangat dan normal. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan turun. Turun. Menjamah seluruh bagian tubuhnya dari kepala hingga kaki. Dan hawa dingin keluar. Berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus. Energinya naik dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek. Kalau daerah enak lah, Pak. Oke. Kesehatan gitu. Ya, Bro Yuan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Iya, Pak. Tuhan memberkati. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan, boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi, atau juga bisa melihat di layar HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, dan kami masih memberikan waktu 10 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara penonton ingin langsung didoakan, baik dia itu segala jenis sakit penyakit apapun juga itu, atau yang terikat dengan kuasa kegelapan, boleh langsung menelepon di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan kami beritahukan sebentar di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Sebentar akan ada siaran langsung atau live streaming di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang jam 19.00 WITA. Ya, dan kami masih memberikan waktu 5 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Apapun pergumulan sakit penyakit dari Bapak Ibu Saudara penonton atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499, atau juga bisa melihat di masing-masing layar dari ponsel HP Android dari masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Dan apabila sudah tidak ada, kami akan menutup layanan doa di live streaming di Facebook ini, dan doa berkat sekaligus doa umum akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Ya, sebentar, jangan lupa. Jam 7 di wilayah tengah termasuk Sulawesi. Jam 6 di wilayah barat. Dan juga jam 8 malam di wilayah timur. Ada live di YouTube saya. Nah,
Anda yang sakit, boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit tubuh Anda. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Rasa sakit dan nyeri keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, rasa sakit dan nyeri keluar dan penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah dan beri kesembuhan dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam tubuhnya ada roh jahat, Engkau lepaskan. Bahkan yang di rumahnya ada roh jahat, Engkau keluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Jamah, lepaskan dan keluarkan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, angkat tangan kan Anda. Mereka yang sial, mereka yang malang, Engkau jamah dan berkati dengan kemujuran, keberuntungan, dan rezeki yang berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, tarik nafas Anda. Terima dengan iman. Berkat dan kebaikan Tuhan Allah menyertai Anda dan menolong Anda di tahun 2021. Agar yang Anda kerjakan berhasil. Anda Tuhan tolong mereka yang percaya, mereka yang butuh pertolongan-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus dan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu menutup pelayanan ini dan hati tetap terbuka untuk Roh-Mu bekerja dan menyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.